Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bareng Aing mengoyak cuy. Jadi seperti biasa ya, di video kali ini Aing akan nge-reaction kembali. Dan kali ini ya sesuai dengan thumbnail lah ya. Anjir ya. Aing jadi bingung nih aslian nih mah. Ternyata gitu ya, Habib atau dukun jindan ini, aduh Aing luah nyebut Habib cina ya tadi. Jadi di beberapa video Aing teh yang mengenai tentang jindan ini, nggak usah bang, jangan bilang Habib dong bang, katanya dia nggak pantas dibilang Habib katanya. Oke, jadi sesasisi aja gitu ya. Jadi ini sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Jadi si jindan ini ternyata kembali lagi gitu kan, mengguncangkan warga Indonesia tentunya gitu ya cuy. Jadi kumanya langsung aja ke videonya gitu ya, biar enggak salah paham dan juga segala macam gitu ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Dan di sini gue dapet video dari channelnya Yuk Kita Fun ya. Untuk video aslinya nanti Aing simpan di deskripsi gitu ya. Oke, kita sekedap. Oke, let's go. Katanya kebal tembak, katanya berdarah. Sengaja bang berdarahin. Oh ini sama. Gurunya juga udah pernah tuh. Oh Marcel. Itu ya, si pasukan gabut itu. Pasukan gabut nggak tuh? Marcel bilang katanya ini pasukan gabut, anjing gabut ya Asia. Ini sama gurunya tadi gue lihat sekilas ada sama gurunya gitu, gurunya dari si jindan ini kayak gitu aja. Nembak kakinya tuh, dar, okay. bolong, ya. darah, ya kan? Nah itu udah terbukti, katanya mau ngasih saya Pajero tapi sampai sekarang nggak ngasih Pajero. Masih ini ya? satu, dua, nggak mempan kan? Okay. Kedua ya, jebol ini, darahin, dulu masuk kemari. Iya. Ini demi Allah. Iya demi Allah, berarti Anda tidak kebal ya Bapak ya. Gua tadi sempat nonton videonya gitu ya di TikTok, si Bapak ini membuktikan kekebalannya. Ternyata peluru atau senapan gotri itu ternyata masuk ke dalam kakinya si Bapak ini. Bapak siapa? Pohon dia namanya teh. Oke, kita lanjut lah. Dibandingin ini kebalnya. Halo Sobat Yuk Kita Fun, apa kabar kalian? Sehat. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Pada Amin. video kali ini kita akan membahas jindan dan gurunya yang datang ke podcast Denise untuk klarifikasi. Tonton videonya sampai habis karena hanya di channel ini kalian mendapatkan informasi serta hiburan, karena pada video dilengkapi humor meme lucu. Asia. Wajib. Dukun apa nama itu semuanya tuh kalau nggak nipu cabul itu salah besar. Karena dia memakai kata oknum. Guru abang malah disebutnya Habib Abdullah Jin, karena beliau banyak jin, punya jin. Guru jindan mengatakan dia mempunyai guru yang mempunyai banyak jin. Bahkan jin tersebut beribadah bersama dengan gurunya Haji. Anjay, kan? Jadi gurunya jindan ini punya guru lagi. Dan si guru dari gurunya jindan ini mempunyai kayak semacam teman karib gitu ya. Dan teman karibnya itu jin cuy, dan bahkan mereka ini bisa beribadah bersama katanya. Aisyah Rituan tersebut. Dan jin itu mengaji kepada beliau dan kalau sholat bareng dengan beliau. Itu guru abang. Ngeri sekali bang. Kenapa harus ada Gus Samsudin? Tenan jenenge. Anjir bisaan dia. Yuk kita pandang. Belajar dengan YouTube. Ya, belajar dengan YouTube yang ilmu macan. Ilmu macan itu apa tuh? Macan deh yang suka ngegong gitu. Kadang surupan. Itu bela gigi? Bukan. Bisaan channel ya anjing Yuk Kita Fun kayak Black jadi diedit ikut gitu patut. Misalkan kayak ilmu santet gitu, abang dulu pernah nggak? Abang bilang sudah hijrah, mungkin di YouTube itu abang banyak. Memang abang mantan hijrah, mantan dukun santet dulu. Mantan dukun santet. Guru jindan mengaku dia adalah mantan guru santet dulunya. Tetapi sekarang dia sudah hijrah. Dia mengaku dulu menjadi dukun santet karena mendapatkan hinaan dari orang-orang. Karena dulu dia mengaku mempunyai sifat pendendam. Tetapi sekarang dia sudah hijrah dan merubah itu semua. Karena apa? Begitu. Udah kita duit nggak punya, udah susah, terus dihina, disakiti, sesakit-sakitnya. Kamu tahu sakitnya? Jadi disilet 1000 kali, kasih jeruk nipis, rasanya kayak apa? Perih atau mamang saya disilet-silet terus pakai jeruk nipis. Tahu kan jeruk nipis pakai oya agak perih ya. Benar, perih. Belum di hati. Disitulah abang belajar. Akhirnya abang belajar. Akhirnya ya berapa tahunnya lama ya. Guru jindan tersebut juga mengaku cukup lama bergelut pada dunia santet. Dan dia mengatakan baru hijrah ketika dia berangkat naik haji. Setelah pulang dari ibadah haji, dia membuang segala ilmu santet tersebut. Akhirnya
Setelah abang pergi haji tahun 94, abang buang-buangin semua. Oh, 94. Gitu, ya. Oke, untuk ini aing setuju banget itu ya. Jadi si abang ini kalau memang benar nih ya, kalau si abang Ridwan sih, ya Allah, maaf kalau salah. Jadi dia ini dulunya dukun santet dan sekarang udah hijrah. Tapi kalau untuk ini gua setuju banget nih, dia udah hijrah gitu kan. Untuk bener atau enggaknya gue nggak tahu juga, kita lihat YouTube. Lalu Guru Jindan membahas tentang adu tembak dengan Marcel yang mengatakan Marcel tidak berani untuk menerima tantangan tersebut. Oke. Ustaz Mela nembak Habib Jindan nembak dia. Saya begitu ya, karena urusannya berdua. Oke. Bukan dengan abang. Kemarin dengan abang. Nah, abang udah duluan ya. Tantangan dia nggak berani kan gitu. Udah susah istilahnya. Okay. Sebenarnya Marcel sudah menjawab tantangan dari Guru Jindan tersebut. Marcel mengatakan itu tidak mungkin dilakukan karena polisi melarang untuk melakukan hal tersebut. Oh iya, gue pernah Di dengar. voice note abang udah kirim ke dia. Anak abang nantang dia. Tapi alhamdulillah nggak dibaca. Nggak dibalas sampai sekarang. nggak dibaca. Alhamdulillah dibaca. Dibaca. Oke. Tembak-menembak gimana tanggapannya, Sel? Itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih. Oke. Padahal di Indonesia dilarang, tak pernah diizinkan loh. Iya. Penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan Oke. untuk tembak sengaja gitu. Untuk pengetesan ini itu nggak boleh di Indonesia. Bicara kembali kepada airsoft gun gitu ya. Airsoft gun. Iya, airsoft gun itu. Ini kaki sok. abang buktinya. Kelihatannya. Oh, itu bekas itu ya? Tembakan dari sini. Yang penggorengan bolong ya, penggorengan. Kan gurunya juga udah pernah tuh. Gurunya si itu ya, si pasukan gabut itu. Pasukan gabut ya, sok. Kakinya tuh dar, Bolong. bolong keluar darah, ya kan? Nah itu Oke. udah terbukti. Katanya mau ngasih saya Pajero, tapi sampai sekarang nggak ngasih Pajero. Siap kumaha. Katanya kebal tembak, katanya Oke. sengaja bang berdarahin. Guru Jindan tersebut sengaja cenah guys ya. Jadi tembak ke kakinya itu sengaja diberdarahin katanya. Tapi cenah kebal, tapi kenapa harus berdarah dan naonnya ini coba kita lihat Dia lah. sengaja melukai kakinya tersebut. Oh, sengaja. Karena untuk membuktikan bagaimana cara kebal itu dengan membedakan mana yang pakai doa dan yang tidak pakai doa. Oke. Ini satu, dua, itu. satu, dua, nggak mempan kan? Kedua ya, jebol ini, berdarahin, dulu masuk kemari. Ini Oke. demi Allah. Oh, biar itu oke. Demi Allah. Ini yang pakai doa, ini nggak pakai doa. Oh, jadi ada dua versi cuy ya. Yang satu pakai doa, yang nggak tebus itu, yang satu lagi nggak pakai doa. Sementara tadi gua sempat lihat gitu ya, ternyata itu secara serentak cuy langsung dar gitu loh. Mungkin dalam hati doanya. Coba kita lihat lagi. Pakai ayat Allah. Iya, yang satu nggak masuk, yang satu Masukin. Lalu Guru Jindan Masukin. mengklarifikasi tentang tantangan di ring Deddy Corbuzier. Guru Jindan mengatakan bahwa Jindan menantang di ring itu bukan untuk adu tembak tapi untuk adu tonjok. Karena video tersebut sudah dipotong-potong. Oke. Tembak bos, tembak lagi. Bukan berantem ya. Yang pernah ada di ring Deddy Corbuzier berantem. Tinju. Bukan tembak. Bukan. Oke. Kita tarung pukul-pukulan di atas ring. Nah. Ringnya Deddy Corbuzier. Jotos di ring, begitu. Oh, gitu kan. Kalau abang sama Puslap Merah kan nggak pantas. Nggak pantas. Lalu Guru Jindan tersebut mengatakan semua manusia itu diberikan mauna oleh Allah. Jadi karena itulah setiap manusia mempunyai kelebihan. Diberikan oleh Tuhan Abang Allah, yaitu maunah, kelebihan. Oke. Nah, Ustadz Faizar pernah menjelaskan tentang maunah ini tidak bisa selalu bisa dibuktikan karena harus ada amal baik yang dilakukan. Adapun maunah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, maunah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Oke. Jadi nggak setiap kali bikin konten maunahnya datang enak sekali. Dukun itu kalau nggak nipu cabul, kalau nggak nipu dan nggak nyabul pasti ngawur. dukun apa namanya itu semuanya tuh kalau nggak nipu cabul itu salah besar. Karena dia memakai kata oknum. Guru Jindan juga membantah kata-kata bahwa dukun itu penipu dan cabul. Jika tidak menggunakan kata oknum itu salah. Lalu Guru Jindan membahas tentang TJ. Ketika ditanya Denise apakah kenal dengan TJ, Guru Jindan menjawab kenal, bahkan dulu TJ sampai pernah meminta maaf kepadanya. Benar kah? Adikku TJ. Oh, adiknya. Ya, kamu udah banyak menghina abang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi hati-hati, nanti palanya botak lagi. Hati-hati. Oh demi Allah, lumpuh nih abang pulang.
kalau dia tidak pernah minta maaf lahir batin sama abang. Oh, mengerikan. Benar Kak, ini Bang TJ pernah minta maaf, dia sampai ngomong kayak gitu loh, ngeri kali. Cuy. Aduh, kumaha itu, coba kita lanjut lah. Oke, cukup ya. Guru Jindan mengatakan bahwa TJ suka mengadu domba, dan Guru Jindan mengatakan bahwa dia tidak mau lagi berurusan dengan TJ. Sudah nggak mau jelekin dia. Kalau bilang, kecil. Dia nggak ngasih makan abang kok. Siapa dia? Lalu Guru Jindan mengatakan alasan TJ bisa dipenjara karena menghina Habib. Setelah itu TJ dipenjara selama 28 hari. Karena itulah rambut TJ botak, kata Guru Jindan tersebut. Kemarin menghina Habaib, dipenjara 28 hari. Yang pernah dia penjara? Kemarin menghina Habaib, lihat aja yang dia dipenjara. Makanya kan rambutnya botak, bukan panjang. Lalu Guru Jindan tersebut mengatakan tunggu tanggal mainnya saja untuk TJ. Jika dia berada di Jakarta mungkin sudah beda cerita. Ini karena dia berada di Aceh aja. Nanti tunggu tanggal mainnya aja. Buat apa kita ribut dengan otot? Kita main otak aja. Nggak perlu kita main fisik itu aja. Mungkin kalau dia di Jakarta beda lagi kali. Berikan komentar kalian tentang video ini. Dari mulai kebal dan masalah Guru Jindan dengan TJ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selesai cuy ya. Ini ada beberapa yang gua dapat atau ada beberapa yang gua cerna di video ini ya, di video Yuk Kita Fun ini cuy. Untuk masalah kekebalan ya, untuk masalah kekebalan dari gurunya Habib. Habib ya kayak nyebut lagi cek batur ulah Habib mau nyebutna Jindan. Oke. Jadi gurunya dari si Jindan ini pernah melakukan pembuktian gitu ya, ditembak pakai senjata gotri ya. Bahkan sebelumnya gue pernah nonton juga dari Bang Deddy Kobuser, pengakuan dari Bang Deddy Kobuser bahwa peluru gotri itu tidak akan membunuh manusia. Seperti itu cuy ya. Dan ya dan benar juga gitu kan, ketika ditembak di kakinya jarak dekat ya, mungkin itu nggak nyampe 1 meter atau setengah meter, ditembak ke kakinya gurunya Jindan ini. Itu ada 2 kali tembakan. Yang pertama dia nggak mempan, bukan nggak mempan tapi ada memar juga gitu kan, ada tapaknya, ada tapaknya, ada urutnya. Nah, harusnya disebut teh, maksudnya ada bekasnya gitu kan di kakinya. Dan yang sementara yang di bagian tulang keringnya ini masuk si peluru gotri itu cuy, masuk gitu kan, sampai dikeluarin juga sama beliau gitu kan. Tadi gue sempet nonton sebelum gue nonton video ini gitu cuy. Menurut Guru Jindan ini, beliau bilang katanya dari penjelasan di podcastnya Dennis ini bahwa yang satunya ini dibacain doa ayat Allah katanya ya, terus yang tembus ini nggak dibacain doa. Itu mungkin 2 perbedaan katanya gitu ya, tapi ya Allahu alam gitu ya, gue nggak tahu itu benar apa tidaknya gitu ya cuy. Aduh, mungkin kalian bisa menilai sendiri gitu ya. Oke, dan yang kedua untuk masalah gurunya Jindan ini dan juga TJ, gue nggak ngerti itu, gue ngerti ada perseteruan apa sih sebelumnya gitu kan, Guru Jindan sama Bang TJ ini gitu, gue nggak ngerti. Bahkan gurunya Jindan pernah bilang katanya dia Bang TJ ini pernah masuk penjara gara-gara ngehina Habib gitu kan. Yang Habib yang mana nih yang dihina nih gitu kan. Sementara kalau yang Habib Jindan ini ya Allah, mohon maaf gitu ya, sebenarnya gua udah agak gatal dari kemarin juga. Ini enggak pantas disebut Habib gitu kan. Apakah pantas gitu kan seorang Jindan disebut Habib dengan perilaku atau etika seperti itu, cara dia bicaranya, segala macam tingkah lakunya gitu kan. Apakah pantas itu disebut sebagai Habib gitu ya cuy? Menurut gua pribadi ya mohon maaf, itu enggak pantas disebut sebagai Habib. Sebenarnya kamarega ini itu sebenarnya atal gitu kan, gatel gitu ya, itu nggak pantas dibuat Habib. Dari tata cara dia berbicara seperti apa, tingkah lakunya ketika dia podcast di Dr. Richard Lee, apakah pantas gitu kan dengan cara seperti itu disebut Habib? Anjing Pak jauh humas ya mah. Oke, intinya pokoknya segitulah ya. Aing bingung sebenarnya itu ada apa lagi dengan Indonesia teh gitu kan, diguncangkan dengan adanya perdukunan segala macam musik patut gitu ya. Oke, tapi intinya mudah-mudahan segera selesai gitu ya. Jangan sampai berpanjangan kesana kesini. Aing liur, aing nempona oge pusing ngana hulu pokoknya. Oke, mungkin sampai sini aja lah video reactionnya. Gue mau ngoyak gue aja tepang deh nya. Aduh, aing mah liur aslian.